sahabat-sahabat alkemi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alkemi, kita sudah bisa membedakan apa itu senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Kali ini kita akan fokus membahas bagaimana cara memberi nama senyawa alkana sesuai dengan aturan IUPAC. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Oke, kita simak presentasinya. Sahabat-sahabat alkemi, sebagaimana dalam video sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa golongan alkana itu adalah golongan hidrokarbon di mana semua atom C berikatan tunggal. Nah, rumus umum senyawanya adalah CnH2n plus 2. Kita akan mengulang kembali nama-nama senyawa alkana dari C1 hingga C10. C1 adalah metana, C2 etana, jika C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, C-nya 5 pentana, C-nya 6 heksana, C-nya 7 heptana, C-nya 8 oktana, C-nya 9 nonana, C-nya 10 dekana. Sahabat-sahabat alkemi, jika satu atom H dihilangkan dari alkana, maka akan membentuk gugus yang disebut dengan alkil. Nah, nama alkil itu sama dengan nama alkana, tetapi akhiran ana diganti il. Misalnya, untuk C-nya 1, kalau alkana namanya adalah metana. Nah, karena ini kehilangan satu atom H, harusnya metana adalah CH4, kemudian ini menjadi CH3, disebut dengan alkil, maka namanya menjadi metil. Kalau yang ini C-nya 2, 1, 2. Kalau di alkana namanya adalah etana. Nah, kalau di alkil berarti etil. Kalau C-nya 3, nih 1, 2, 3 berarti propil. Nah, yang ini C-nya juga 3, 1, 2, 3, tetapi bentuknya bercabang seperti ini, disebut dengan isopropil. Nah, kalau yang ini C-nya 4, berarti butil, tetapi karena ini bercabang, namanya isobutil. Kemudian yang ini C-nya juga 4, 1, 2, 3, 4. Berarti namanya adalah butil, tapi karena bercabang simetris seperti itu, namanya adalah tersier butil. Sahabat alkemi, pahami nama-nama alkil atau nanti ini disebut dengan cabang di struktur hidrokarbon, karena akan digunakan untuk memberi nama senyawa hidrokarbon. Nah, sahabat alkemi, nama senyawa hidrokarbon itu aturannya sudah ditetapkan oleh para ilmuwan. Nah, ilmuwannya ada dalam wadah organisasi namanya IUPAC, International Union Pure and Applied Chemistry. Nah, bagaimana tata nama menurut aturan IUPAC? Yang pertama, jika alkananya tidak bercabang. Nah, kalau alkananya tidak bercabang, nama alkananya sesuai dengan jumlah atom C-nya. Kemudian diberi awalan N yang menunjukkan normal atau tidak bercabang. Misalnya ini CH3, CH2, CH3. Ini C-nya ada 3, 1, 2, 3. Nah, kalau alkana C-nya ada 3 adalah propana, maka namanya N-propana. Kemudian yang ini C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Alkana dengan C 5 buah itu disebut dengan pentana. Berarti nama senyawanya adalah N-pentana. Nah, kalau seperti ini.
Nah, sahabat alkemi jangan bingung dengan struktur garis seperti ini. Nah, di sini berarti ada CH3, ini CH2, 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 CH3. Nah, jumlah atom C-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti N heksana. Nah, kalau yang ini C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti namanya adalah N-oktana. Kemudian kalau alkana siklik, namanya itu diawali dengan kata siklo, kemudian diikuti dengan nama alkana sesuai dengan jumlah atom C. Misalnya kalau ini C-nya berarti ada 1, 2, 3 dan berbentuk siklik, maka namanya siklopropana. Kalau yang ini C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti siklopentana. Lalu yang ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti sikloheksana. Dan contoh yang terakhir, ini ada C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti siklooktana. Kemudian kalau alkana itu bercabang. Nah, ini ada beberapa urutan memberi nama hidrokarbon bercabang. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu rantai atom terpanjangnya atau rantai induknya. Rantai induk itu kita hitung dari ujung ke ujung yang rantai atom C-nya terpanjang. Nah, misalkan ini, kalau saya ngitung dari sini, berarti 1, 2, 3, 4. Kalau ke kiri nambah 2, ke atas nambah 1, berarti saya supaya mendapatkan C terpanjang, saya ke kanan. 5, 6, 7. Lalu untuk ke bawah nambah 1, ke kanan nambah 2, berarti ke kanan. 8, 9. Nah, ini berarti rantai terpanjangnya ini. Nah, rantai terpanjangnya ada 9, namanya nonana. Kemudian, atom C yang tidak termasuk rantai induk itu disebut alkil atau cabang. Nah, posisi cabang pada rantai induk itu dinyatakan dengan awalan angka, maka rantai induk harus diberi nomor. Nah, posisi cabang itu harus mendapat nomor terendah. Nah, misalkan tadi ini. Nah, ini berarti cabang. Ini cabang. Nah, ini cabang. Yang tidak dilalui oleh rantai induk disebut cabang. Nah, cabang ini harus diberi nomor. Terletak di C nomor berapa. Nah, misalkan kalau saya menghitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Berarti cabang ini ada di C nomor 4. Kalau saya menghitung dari sini. 1, 2, 3. Cabang ini ada di nomor 3. 4, 5, 6. Cabang ini dan ini ada di nomor 6. Nah, karena kalau saya menghitung dari sini. Nomor 3 sudah dapat cabang atau ketemu dengan cabang. Sementara kalau menghitung dari bawah sini. Nomor 4 baru ketemu cabang, maka saya harus menghitung dari kanan supaya cabang berada pada nomor terendah yaitu 3. Maka ini adalah C1. Kemudian yang ini C2, ini C nomor 3, ini C nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6, yang ini 7, yang ini 8, yang ini 9. Nah, kemudian ini cabangnya mempunyai C1, berarti namanya metil. Nah, ini namanya metil. Ini juga C-nya 1, namanya metil. Yang ini C-nya ada 2, berarti namanya etil. Nah, cabang ada 3 buah nih berarti. Metil pada nomor 3. Kemudian ada metil lagi pada nomor 6. Ada etil pada nomor 6 juga. Bila terdapat 2 gugus alkil sejenis, nomor
letak alkil itu diulang, kemudian nama alkil cukup disebut sekali saja. Kemudian diberi awalan di kalau jumlahnya 2, tri kalau jumlahnya 3, tetra kalau jumlahnya 4, penta kalau jumlahnya 5, heksa kalau jumlahnya 6, dan seterusnya. Nah, perhatikan. Di rantai ini kan ada 2 buah metil. Metil yang ini dan metil yang itu. Nama cabangnya tidak disebut dengan metil-metil, tidak begitu. Tetapi cukup disebut sekali saja dengan diberi awalan di. Karena jumlahnya 2. Berarti namanya menjadi dimetil. Nah, perhatikan sekali lagi. Ada 2 cabang metil. Metil yang ini dan metil yang ini. Maka nama metilnya tidak diulang. Disebut sekali saja. Tapi karena jumlahnya 2 berarti diberi awalan di. Kalau nanti 3 berarti diberi awalan tri. Kalau 4 tetra dan seterusnya. Nomornya yang diulang. Nah, di nomor 3 dan di nomor 6 maka disebut 3,6 dimetil. Penulisan nama alkil atau cabang itu diurutkan sesuai urutan abjad alkilnya. Nah, misalkan ini butil itu ditulis dulu kalau ada butil dibandingkan dengan etil misalkan. Karena B lebih dulu dari E urutan abjadnya. Kalau etil dengan metil berarti ditulis etil dulu baru metil karena E lebih dulu dari M. Kemudian propil dan seterusnya. Jadi diurutkan berdasarkan urutan abjad huruf depan alkil itu. Nah, kalau kita punya kasus yang ini tadi, ini metil dengan etil. Berarti yang ditulis adalah etil dulu. Etilnya ada pada nomor 6. Berarti 6 etil. Kemudian 3,6 dimetil. Karena metilnya ada 2. Nah, begitu. Berarti nama cabangnya adalah 6 etil 3,6 dimetil. Yang terakhir, nah penulisan nama alkana itu nama cabangnya plus rantai induknya. Yang tadi cabangnya adalah etil di nomor 6, kemudian metil di nomor 3 dan nomor 6. Menuliskan cabangnya adalah etil dulu daripada metil karena E lebih dulu daripada M. Berarti namanya adalah 6 etil 3,6 dimetil nonana. Nah, 6 etil ini cabang ini, kemudian 3,6 ini karena ada 2 metil, nomornya yang diulang 3,6. Kemudian karena 2 buah diberi awalan di, metil nonana adalah rantai induk yang ini. Nah, demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini kita latihan. Coba kita tentukan dulu rantai terpanjangnya. Nah, kalau dari sini berarti ke bawah dengan lurus sama saja. Nah, kita lurus saja. Kemudian ini berarti adalah cabang. Rantai terpanjangnya adalah propana karena C-nya ada 1, 2, 3. C-nya 3, nama alkana adalah propana. Kemudian ini cabangnya apa namanya? CH3 berarti C-nya 1, metil. Ada di posisi nomor 2 berarti namanya adalah 2 metil propana. Mudah ya? Next, nah ini mulai banyak cabangnya. Dari sini atau dari sini ngitungnya sama saja. Dari sini ke atas atau lurus, pasti lurus, jumlahnya lebih banyak. Ke bawah atau lurus, lurus lagi, jumlahnya lebih banyak. Ke atas atau lurus, sama saja. Lurus saja. Kemudian ini adalah cabang. C-nya 1, berarti metil. Ini juga cabang. C-nya 1, metil. Ini cabang. C-nya 1, metil. Kemudian memberi nomornya dari mana? Kalau dari sini, cabang ini di nomor 2. Ini di nomor 3. Kalau dari sini, nomor 2, nomor 3. Oh, berarti sama saja dari kiri atau dari kanan.
Nih, tadi rantai terpanjangnya pentana, kemudian ini di nomor 2. Ini nomor 2, metil, ini nomor 1 berarti. Kemudian ini nomor 3, 3 metil, dan ini nomor 4. Berarti ini 4 metil. Nah, karena ini metil, menyebutnya bukan 2 metil, 3 metil, 4 metil. Bukan begitu. Tetapi metilnya cukup disebut sekali, kemudian diberi awalan karena ada 3 buah, awalannya berarti apa? Trimetil. Kemudian nomornya yang diulang, berarti 2,3,4 trimetil pentana. Nah, begitu. Nah, ini sudah mulai lebih rumit. Nah, hati-hati jika ada C yang diringkas ya. Ini berarti ada C-nya ada 2, kemudian ini C-nya ada 3. Nah, kita mulai menghitung dari mana? Nah, kalau dari sini berarti C-nya 1. Dari sini C-nya ada 3. Dari sini C-nya ada 2. Maka kita milih yang paling banyak. C yang paling banyak. Berarti dari sini ngitungnya. Nah, ke bawah. Kemudian ke kiri, ke bawah atau ke kanan? Pasti ke kanan supaya mendapatkan C rantai karbon terpanjang. Sampai di sini ke kanan, ke bawah atau ke atas? Ke atas nambah 2 sehingga lebih banyak. Nah, ini berarti namanya adalah nonana. Maka ini adalah cabang, ini adalah cabang, ini adalah cabang, ini adalah cabang. Nah, kemudian menghitung letak cabangnya dari mana? Dari sini atau dari sana? Kita tinggal hitung. Kalau dari sini berarti C3, maka ini letak cabang ada di C nomor 4. Kalau dari sini 1, 2, 3. Cabang ada di nomor 3. Maka kita mengambil ini nomor 1. Supaya cabang berada pada nomor lebih rendah. Nah, ini CH3 berarti namanya metil di nomor 3. Maka 3 metil. Lalu yang ini, mohon maaf, ini berarti 3 juga. 3 metil. Kemudian yang ini, kalau ini nomor 3, 4, 5, 6. Berarti ini nomor 6 etil. Yang ini berarti di nomor 6 juga 6 metil. Nah, lalu ini ada etil dengan metil. Berarti etil ditulis terlebih dahulu. Lalu metilnya ada 3. Tidak disebut metil, tetapi trimetil dan nomornya diulang. Berarti namanya adalah 6 etil 3,3,6 trimetil nonana. Nah, ini jangan bingung dengan struktur garis seperti ini. Di setiap ujung dan lekuk adalah letak atom C. Berarti ini CH3. Nah, ingat ya. Satu atom C mempunyai 4 ikatan kovalen. Berarti ini sudah punya 1. Berarti ini CH3. Ini CH2. Ini C saja karena tangannya sudah 4. Ini CH3. Ini CH2. Ini CH3. Lalu di sini CH2. Di sini C saja. Lalu di sini CH3, ini CH2, CH3, ini C saja. Kemudian ini CH2, ini CH3, ini CH3, ini CH3. Nah, kita tinggal hitung mana C yang terpanjang. Kalau dari sini dengan dari sini sama-sama nambah 2, berarti bisa dari sini. Nah, kemudian kemana? Ke atas, ke bawah, atau lurus? Berarti lurus, lebih banyak C-nya. Sampai di sini, ke atas atau ke bawah? Oh, lurus lagi. Sampai di sini, kalau lurus nambah 1, ke bawah nambah 1, kalau ke atas nambah 2. Berarti ke atas. Nah, ini adalah rantai terpanjangnya. Tinggal hitung C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti nonana. Lalu cabangnya dari mana? Kalau dari sini 1, 2, 3 ada 2 buah cabang. Yang 1 etil, yang 1 metil. Dari sini 1, 2, 3 cabang juga
tapi sama-sama metil. Maka etil didahulukan daripada metil. Sehingga 3 etil, yang di atas berarti ini 3 metil. Kemudian ini nomor 4, berarti ini nomor 5 metil. Yang atas, yang bawah 5 etil. 6, 7, berarti ini 7 metil dan 7 metil. Kemudian ini etilnya ditulis terlebih dahulu, ada 2, berarti dietil di posisi nomor 3 dan nomor 5, maka namanya 3,5 dietil, lalu metilnya 1, 2, 3, 4, berarti tetrametil, nomor 3, 5, 7, 7. Nah, berarti namanya apa nih? 3,5 dietil 3,5,7,7 tetrametil nonana. Nah, sebagai latihan dicoba soal-soal berikut ini supaya Anda bisa sambil menuliskannya. Nanti kalau ketemu soal silahkan di pause video ini. Nah, soal pertama ini. Nah, masih mudah, silahkan dihitung mana C terpanjangnya, kemudian mana yang menjadi cabang. Lalu cabangnya namanya apa, terletak di nomor berapa. Nomor 2 yang ini, nah cabangnya sudah mulai ada 2 buah, tapi masih sejenis. Silahkan dihitung ada berapa C. Cabangnya ini ada CH3 dan CH3 2 buah. Kemudian ada di nomor berapa. Nah, ini sudah mulai panjang. Ngitungnya dari sini. Karena ini 2C. Nah, ini rantai terpanjangnya. Kemudian cabangnya adalah CH3, CH3, CH3. Silakan diberi nomor supaya nomor cabang terendah. Nah, ini hati-hati ada C2H5. Berarti ini ada 2C. Silakan dihitung rantai terpanjangnya berapa, kemudian cabangnya apa saja namanya, lalu terletak di C rantai induk nomor berapa cabang itu. Nah, ini juga hati-hati ada C2H5, ini ada C2H5. Silakan mana yang terpanjang rantai karbonnya. Kemudian cabangnya ada 2 nih, ada etil dan ada metil. Berhati-hati, tulis yang etil dulu, kemudian metilnya ada beberapa, tidak perlu diulang, metil, metil, metil begitu, tapi cukup diberi awalan, nomornya saja yang diulang. Nah, ini juga ada C2H5, ada C2H5, ada C2H5. Hati-hati ketika menentukan rantai terpanjangnya. Nah, ini kelihatan sulit, tapi ini sebenarnya mudah. Ini hati-hati ada C2H5. Kemudian, periksalah apakah nama senyawa alkana berikut sesuai dengan aturan IUPAC. Caranya, gambar dulu strukturnya dari nama-nama ini. Kemudian, diberi nama. Sesuai tidak nama ini dengan aturan IUPAC. Yang pertama 2,3 dimetil pentana. Nah, digambar dulu pentana itu C-nya ada berapa. Kemudian cabangnya ada 2 metil. Dan metil di nomor 2 dan nomor 3. Kemudian ini pentana digambar dulu rantai terpanjangnya. Kemudian cabangnya ada metil di nomor 4 dan etil di nomor 2. Kemudian dicek nih namanya sesuai tidak kalau mengikuti aturan IUPAC. Kemudian heptana ini ada 4 metil dan etil ada 2 buah yaitu di posisi nomor 3 dan nomor 3. Heksana ini berarti C-nya ada 6. Kemudian di posisi nomor 2 ada cabang namanya metil. Kemudian di posisi nomor 3 ada etil. Terakhir heptana. Ini berarti C-nya ada 7 rantai terpanjangnya, kemudian metilnya ada 2 di posisi nomor 3 dan 5, dan etilnya ada 2 di posisi 2 dan 2. Kemudian ini semua silahkan Anda beri nama sesuai aturan IUPAC.
apakah nama-nama ini mengikuti aturan IUPAC atau tidak. Nah, demikian. Nanti kita akan bahas soal latihan ini dalam video terpisah. Nah, sahabat alkemi, demikian tata cara memberi nama senyawa alkana. Mudah ya? Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Jangan lupa untuk men-share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman-teman Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.